Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Suasananya senang sekali. Kalau begini mudah disuruh berusaha dan berbahagia. Matahari menyinar. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diyudin, Prodi Geografi Sains. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alat-alat meteorologi dan klimatologi. Ya, langsung saja. Pertama yaitu Gun Belani. Gun Belani berfungsi dalam mengukur dan mencatat total sinar radiasi matahari selama satu hari sejak matahari terbit hingga terbenam. Satuannya kalori per cm pangkat 2. Dengan pembacaan skala dikalikan konstanta dibagi 21. Adapun bagian-bagiannya terdiri dari bola sensor hitam dari besi hitam, berfungsi menampung air yang berasal dari gelas atau tabung buret. Tabung buret berfungsi untuk menyimpan cairan, dan skala intensitas berfungsi mencatat intensitas radiasi matahari. Adapun cara kerjanya yaitu sewaktu memasang alat di pagi hari, Gun Belani dibalik sampai cairan yang ada di tabung buret tertampung semua di bola hitam, sehingga cairan di dalam tabung buret mendekati nol. Kemudian dikembalikan ke posisi normal, berdiri tegak lurus dan dipasang di tempat semula. Air dalam alat volumenya konstan, dan bila terkena cahaya matahari akan menguap dan berkondensasi sehingga air turun ke bawah. Panas yang ditimbulkan akan menguap zat cair dalam bola hitam. Jumlah zat cair yang diuapkan berbanding lurus dengan total radiasi matahari yang diterima. Adapun waktu pengamatan setiap jam 7 pagi setiap harinya. Yang kedua, chamber stop terdiri dari beberapa bagian, yaitu bola kaca pejal yang umumnya berdiameter 10 sampai 12 cm, plat logam berbentuk mangkuk, sisi bagian dalamnya bercelah-celah sebagai tempat kartu pencatat dan penyangga tempat bola kaca pejal, yang dilengkapi dengan skala dalam bentuk derajat yang disesuaikan dengan derajat lintang bumi. Bagian pendiri stand bagian dasar terbuat dari logam yang dapat diatur tingkatannya, dan kertas pias. Chamber berfungsi mencatat lamanya penyinaran matahari yang dihitung dalam satuan jam per presentasi pias harian. Panjang pias yang terbakar dinyatakan dalam jam. Adapun jenis pias 3 macam menurut letak matahari yang menjadi pengamatan, yaitu pias lengkung panjang 11 Oktober sampai dengan 28 Februari, pias lurus 11 September sampai dengan 10 Oktober dan 1 Maret sampai dengan 10 April, pias lengkung pendek 11 April sampai dengan 10 Agustus. Waktu pengamatannya dilakukan sebelum matahari terbit atau sekitar jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Yang ketiga, aktinografi. Aktinografi merupakan alat yang berfungsi dalam mengukur atau mencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari. Satuan yang digunakan adalah Kelvin per cm persegi per menit. Aktinografi terdiri dari beberapa bagian, yaitu sensor sebagai penangkap sinar radiasi matahari yang terdiri dari masing-masing 2 strip yang bercat putih yang mencerminkan radiasi matahari dan hitam menyerap radiasi matahari. Gelas dom, plat pengatur bimetal, mekanik pembesar, tangkai dan pena pencatat, drum clock,
kertas bias, dan pengatur air yang berfungsi meratakan air. Cara kerjanya, panas karena radiasi yang diserap membuat bimetal melengkung. Besarnya lengkungan sebanding radiasi yang diterima sensor. Jadi apabila suhu naik, maka bimetal strip hitam akan melengkung. Lengkungan ini disampaikan secara mekanis ke jarum penulis di atas bias yang berputar menurut waktu. Hasil rekaman sehari ini berbentuk grafik. Luas grafik atau integral dari grafik sebanding dengan jumlah radiasi surya yang ditangkap oleh sensor selama sehari. Cara pengamatan dilakukan setiap pukul 18.00. Yang keempat, termometer tanah. Termometer berfungsi dalam mengukur suhu tanah. Data suhu tanah yang digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Bagian-bagian termometer tanah terdiri atas pipa pelindung, ujung besi penusuk, penekan tusukan, termometer tahap 1, dan termometer tahap 2. Prinsip kerjanya sama dengan termometer air raksa yang lain. Hanya aplikasinya digunakan untuk mengukur suhu tanah dari kedalaman 0, 2, 5, 10, 20, 50, dan 100 cm. Adapun waktu pengamatannya dilakukan 3 kali sehari, yaitu pada pukul 7:10, pukul 13:10, dan pukul 17:10. Termometer tanah terbagi menjadi 2 macam, yaitu termometer tanah gundul yang dipasang pada tanah yang tak berumput atau gundul, dan termometer tanah berumput yang dipasang pada tanah yang berumput. Yang kelima, sangkar meteorologi. Adapun alat-alatnya yaitu termometer bola basah, termometer bola kering, termometer maksimum, dan termometer minimum. Sangkar meteorologi berfungsi sebagai tempat meletakkan peralatan meteorologi. Bagian-bagiannya adalah beton sebagai pondasi, permukaan lantai sangkar, pintu sangkar, 2 bagian yaitu muka dan belakang, papan penutup ruang sangkar bertebal 2 cm, berlubang 5. Alat pengukur kelembapan udara dimasukkan ke dalam sangkar, diantaranya temperatur maksimum dan temperatur minimum. Termometer maksimum diamati setiap jam 7 malam, minimum diamati setiap jam 7 pagi. Termometer bola basah dan bola kering yang diamati setiap hari. Barograf, termohigraf, sieving thermometer, evaporimeter, jenis pitch atau Kessner. Yang keenam, anemometer. Anemometer berfungsi sebagai alat pencatat arah dan kecepatan angin sesaat dengan satuan arah angin, atau dengan kata lain, dari manapun angin berhembus, dan kecepatan angin dihitung dalam satuan knots. Satu knots sama dengan 1,8 km per jam. Anemometer dipasang di atas penyangga dengan jarak 10 meter dari atas tanah. Adapun bagian-bagiannya terdiri dari mangkuk anemometer dengan jari-jari 0,5 cm, 2 cm, 8 cm, dan 10 cm, speed meter, skala Beaufort, tangkai pegangan tangan. Adapun cara kerjanya yaitu angin yang berhembus lalu menggerakkan kap anemometer dengan perputaran satu arah, sehingga anemometer berupa motor yang terdapat dalam kumparan menghasilkan arus listrik yang menggerakkan jarum petunjuk skala. Cara pengawatannya, prinsip kerja seperti gerakan speedometer sepeda motor dalam satuan km per jam.
kecepatan angin rata-rata harian selisih pembacaan angka dibagi 24 jam. Pengamatan dilakukan setiap jam dengan melihat jenis, jumlah, tinggi dasar, dan tinggi puncak awan. Yang ketujuh, ASRS atau Automatic Solar Radiator Station berfungsi mencatat radiasi pantulan sinar matahari dari bumi dan mengukur radiasi global dari matahari. Memiliki dua sensor, yaitu sensor piranometer berfungsi mengukur intensitas atau besarnya radiasi matahari dalam sehari, dan perheliometer berfungsi mengukur radiasi langsung dalam satu hari. Waktu pengamatannya yaitu setiap hari. Cara kerjanya yaitu sinar radiasi matahari yang ditangkap oleh sensor piranometer berkaitan dengan ASRS atau Automatic Solar Radiator Station. Yang kedelapan, penakar hujan tipe Hellman. Alat ini berfungsi untuk mengukur intensitas, jumlah, dan waktu terjadinya hujan. Dipasang dengan ketinggian 120 cm dari permukaan tanah sampai ke corong penakar dan luas penampang corong 200 cm pangkat 2. Satuan yang digunakan yaitu milimeter. Bagian-bagian penakar tipe Hellman: pertama, bibir atau mulut corong; kedua, lebar corong; ketiga, tempat kunci atau gembok; 4, tangki pelampung; 5, silinder jam tempat meletakkan pias; 6, tangki pena; 7, tabung tempat pelampung; 8, pelampung; 9, pintu penakar hujan; 10, alat penyimpan data; 11, alat pengatur tinggi, rendah, sedang gelas; 12, selang gelas; 13, tempat kunci atau gembok; 14, panci pengumpul air hujan bervolume. Prinsip kerja alat ini yaitu air hujan yang masuk melalui corong kemudian akan terkumpul dalam tabung. Dalam tabung ini terdapat pelampung yang dihubungkan dengan tangkai pena, sehingga air yang masuk ke dalam tabung akan menekan pelampung. Maka pelampung akan naik dan tangkai pena turut bergerak ke atas. Gerakan pena tersebut akan mencatat pada pias yang dipasang pada silinder jam. Jika gerakan pena mencapai skala 10 mm pada pias, maka secara otomatis air akan turun melalui pias sifon dan jatuh ke dalam bejana plastik. Air dalam tabung berkurang habis sehingga tangkai pena turut bergerak turun sampai pena menuju skala 0. Jika hujan masih turun, pena akan naik lagi, kemudian seterusnya. Waktu pengamatannya yaitu dilakukan selama 24 jam dan penggantian pias dilakukan pada jam 7 WIB. Yang kesembilan, penakar hujan tipe observatorium berfungsi sebagai alat pengukur jumlah curah hujan. Satuannya milimeter. Bagian-bagiannya yaitu corong penakar dengan luas 10 cm untuk memudahkan masuknya air hujan ke dalam penakar. Tempat penampung air hujan yang berfungsi menampung air hujan yang telah masuk melalui corong penakar. Keran air berfungsi mengalirkan air ke gelas penakar. Kaki kayu yang disanggahkan ke dalam penakar. Fondasi atau kaki kayu dan fondasi beton. Cara kerja: pertama, permukaan mulut corong harus benar-benar horizontal dan dipasang pada ketinggian 120 cm dari permukaan tanah untuk menghindari kesalahan pembacaan akibat kesalahan peralat. Data curah hujan harian didapat dengan membuka keran dan airnya
ditampung dalam gelas penakar yang dipegang tegak lurus yang bersatuan milimeter tinggi air hingga airnya habis. Terus baca jumlah air hujan yang tertampung di gelas, ukur dan catat hasilnya. Dan kemudian jika diperkirakan jumlah curah hujan melebihi 25 mm sebelum airnya mencapai skala 25 mm, tutupkannya. Kemudian lakukan pembacaan dan catat hasilnya. Kemudian buang airnya. Lanjutkan pengukuran terhadap air yang masih tersisa di bait penakar hujan tersebut. Setelah selesai, jumlahkan semua hasil pengukuran yang sudah dilakukan. Curah hujan diukur dengan gelas penakar setiap pagi jam 7.00. Yang ke-10, panci observasi atau open pen evaporimeter. Berfungsi untuk mengukur evaporasi atau penguapan pada periode waktu tertentu dengan satuan milimeter. Alat ini berupa sebuah panci bundar besar terbuat dari besi yang dilapisi bahan anti karat dengan garis tengah atau berdiameter 122 cm dan tinggi 25,4 cm. Bagian-bagian dari panci evaporasi adalah pondasi berkayu, panci dari stainless, steel well, hook gauk, magnet, cap counter anemometer tinggi 0,5 meter, serta termometer apung atau termometer air 6 Bellani. Panel ini ditempatkan di atas tanah berumput pendek dan tanah gundul, di mana alat tersebut diletakkan di atas pondasi terbuat dari kayu yang bagian atas kayu dicat warna putih, gunanya untuk mengurangi penyerapan radiasi. Tinggi air dari bibir panci kurang lebih 5 cm. Bila air berkurang, harus segera ditambah agar besarnya penguapan sesuai. Waktu pengamatan yaitu jam 7.30, pukul 13.30, dan pukul 17.30. Yang ke-11, hook gauk. Alat ini berupa batang berskala dan sebuah skrup ulir yang berada pada batang tersebut yang digunakan untuk mengatur letak ujung jarum yang pada permukaan air di dalam panci. Fungsi hook gauk yaitu alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Steel well, tempat diletakkan hook gauk. Cara pengawatannya itu cara pengukuran putar skrup. Cara pengukuran putar skrup pengatur pada hook gauk pelan-pelan sampai ujung jarum tepat berada pada permukaan air. Angkat hook gauk dan catat skala yang ditunjukkan pada skrup mikrometer. Steel wheel. Bejana ini membuat air dalam bejana menjadi tenang dibandingkan dengan air panci, sehingga penyetelan ujung panci dapat lebih mudah dilakukan. Yang ke-12 yaitu termometer apung maksimum dan minimum. Fungsinya mencatat suhu maksimum dan minimum air yang terjadi selama 24 jam. Cara pengamatan, air maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam termometer atas dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Untuk menyetel kedudukan indeks kembali setelah suhu dibaca digunakan magnet batang. Evaporasi yang diukur dengan panci ini dipengaruhi oleh radiasi surya yang datang, kelembapan udara, suhu udara, dan besarnya angin pada tempat pengukuran. Pengukuran jumlah evaporasi dilaksanakan setiap hari pada pukul 7 pagi. 13. Cup counter anemometer.
berfungsi mengukur kecepatan angin rata-rata harian satuan arah angin dalam kurun 8 mata angin, atau dengan kata lain dari manapun angin berhembus, dan kecepatan angin dihitung dalam satuan kilometer per jam. Kecepatan angin rata-rata harian selisih pembacaan angka dibagi 24 jam. Kap konter bergerak dengan satu arah. Adapun bagian-bagiannya yaitu kap anemometer dan konter anemometer. Kap anemometer berfungsi sebagai alat penggerak dan perkiraan kecepatan angin, sedangkan konter anemometer berfungsi sebagai pencatat kecepatan angin berdasarkan perputaran kap anemometer. Apabila angin datang, maka kap anemometer akan berputar. Kemudian dengan otomatis konter anemometer akan menghitung kecepatan dari angin yang ditangkap kap anemometer. Kap konter anemometer berkaitan dengan panci evaporasi, yang mana anginnya akan mempengaruhi besarnya penguapan dalam satu hari. Umumnya, kap yang digunakan adalah kap yang jari-jarinya berdiameter 2 cm. Yang ke-14, ARWS, Automatic Rainwater Station. Automatic Rainwater Station berfungsi sebagai alat yang digunakan dalam pengambilan sampel air hujan yang akan diuji tingkat kesamaannya di laboratorium. Dengan adanya alat ini, air tidak akan tercemar dan terkontaminasi. ARWS terdiri dari dua bucket, yaitu wet bucket dan dry bucket. Bagian-bagian automatic rainwater station yaitu bibir atau mulut corong, lebar corong, tempat kunci atau gembok, tangki penampung, silinder jam, tempat meletakkan pias, tangki pena, tabung tempat pelampung, pintu penakar hujan, pelampung, alat penyimpan data, alat pengatur tinggi rendah selang gelas, dalam kurung sipon, selang gelas, dan panci pengumpul air hujan bervolume. Adapun prinsip kerjanya, jika terjadi hujan, maka sensor akan memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampungan air yang digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan, penutup tersebut tetap terbuka. Kemudian setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula, sehingga air hujan yang di tempat penampungan tidak terkena kotoran lain karena tertutup rapat. Barulah sampel air hujan tersebut dikirim ke laboratorium kualitas udara BMKG untuk dianalisa. Yang ke-15, HV Sampler. HV Sampler adalah peralatan sampling untuk mengambil sampel SPM, Suspension Particulate Matter, atau partikel padat yang melayang di udara 0,1 mikron. Berfungsi untuk mengukur partikel kecil pada aerosol di udara, dalam kurung debu, karbon, dan lain-lain, yang diukur dalam satuan mikrogram. Untuk pengamatannya sendiri dilakukan pengambilan pias per hari dan juga pias mingguan. High Volume Air Sampler atau HV Sampler terdiri dari sensor suhu yang berfungsi menggerakkan pena. Pena berfungsi dalam menunjukkan jumlah atau volume partikel. Kertas pias berfungsi dalam mencatat jumlah atau volume partikel, dan rambut yang berfungsi sebagai sensor kelembapan. Dilakukan pengamatan setiap 6 hari sekali. Adapun cara kerja HV Sampler yaitu udara yang mengandung partikel debu
dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Ya, itu tadi alat-alat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas ada kekurangan sepatah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.